Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain. Radhiyallahu anhu. Kemarin sudah sampai pada tumakninah dalam i'tidal, yaitu rukun-rukunnya sholat yang keenam. Sekarang kita akan melanjutkan rukun daripada sholat atau kefarduan sholat yang keenam, yang ketujuh, 8. As-sabi'u. Was-sabi'u tawising nomor 7, was-sami'u nomor 8. Yang ketujuh dan ke-8 rukunnya sholat al-i'tidalu itu i'tidal, wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya i'tidal. Walau fi sholatin, senajan iku tetap ing dalam sholat sunnah, sholat nafilatin yang nafilah sunnah. Nih, kemarin ruku juga termasuk rukun, dan i'tidal tumakninah dalam ruku juga rukun. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana tumakninah. Nah, sekarang i'tidal setelah ruku itu kan berdiri lagi, itu namanya i'tidal sami'allahu liman hamidah. Dalam i'tidal itu juga harus tumakninah. Harus tumakninah paling tidak menang sedikit setelah harokah. Karena tumakninah itu as-sukun ba'dal harokah. Diam, tenang, tidak bergoyang, tidak bergerak anggota badannya. Walaupun sedikit. Dan itu kata Imam Romli, walaupun sholatnya sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah juga harus ada tumakninah. Ya. Walaupun sholat sunnah juga harus ada tumakninah. Ini karena ada perbedaan pendapat di dalam mazhab kita Syafi'i masalah sholat sunnah, apakah waktu i'tidal itu juga diharuskan ada tumakninah atau tidak. Ini kalau menurut qaul al-mu'tamad, qaul yang bisa difatwakan, qaul yang kuat, itu i'tidal juga wajib ketika salat sunnah. Tapi muqabilnya mu'tamad itu tidak wajib atau tidak rukun tumakninah dalam i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal itu adalah rukun qasir. Rukun qasir itu rukun yang pendek, artinya tujuan dari i'tidal itu istilahnya rukun bukan maksud. Ghair maksud rukun, ghair maksud. Karena maksud daripada i'tidal adalah memisah antara rukuk dan sujud. Itu tujuannya. Jadi maksud dari i'tidal itu adalah untuk memisah antara rukuk dan antara sujud. Makanya dalam sholat sunnah ada pendapat ulama kita, mazhab Syafi'i, ada yang tidak mewajibkan i'tidal, tapi dalam sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu adalah sholat harus ada tumakninah dalam i'tidal. Nanti juga ada duduk di antara dua sujudan. Ketika kita membaca Rabbi firli warhamni itu juga duduk di antara dua sujudan. Itu nanti juga disebut dengan rukun qasir, yang tujuannya bukan semata-mata untuk duduk, tapi memisah antara dua sujudan. Itu nanti ada seperti itu. Dan i'tidal juga sama, yaitu i'tidal itu rukun qasir, tidak boleh dipanjang-panjangin karena rukun yang pendek. Artinya maksud dari i'tidal itu adalah untuk memisah antara rukuk dan dan sujud. Maka tidak boleh diperpanjang. Malah oleh ulama kita, ulama fikih kita, kalau i'tidal terlalu panjang bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena aslinya i'tidal itu tujuannya hanya untuk memisah antara rukuk dan sujud. Kecuali rakaat terakhir.
Pada rakaat terakhir itu tidak apa-apa seandainya dipanjangin seperti baca kunut ya. Itu nggak apa-apa walaupun dipanjangin, tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ini ada khilaf lagi. Jadi aturannya begitu. Tapi kalau sholat fardu bahwa i'tidal dan tumak nina itu termasuk rukun wajib. Harus ada tumak nina kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu ada perbedaan pendapat apakah boleh tumak nina atau tidak boleh tumak nina. Tapi menurut kaul mu'tamad, kaul yang kita pegangi menurut jumhur ulama yang harus dilakukan adalah bahwa tumak nina dalam sholat sunnah. Ya. Tumak nina ketika i'tidal, ketika sholatnya itu sholat sunnah, maka juga termasuk rukun. Ini. Watasi'u tawi yang nomor 6, nomor 9, as-sujudu yaitu sujud. Sujud, jelas kita sudah paham sujud. Terus sujud bagaimana? Tata cara sujud agar sujud kita ini sah sesuai dengan tuntunan syariat. Dijelaskan oleh Imam Romli, wa aqalluhu tawi siti sujud, paling sedikitnya sujud, mubasyaratu ba'di jabhatihi iku uliye ngenani atau gepoke sebagian jabhah jidat ya batuk musallahu ing nggon salate wong. Jadi paling sedikit ini yang penting jidat ini menyentuh tempat sujudnya. Tempat sujudnya itu paling sedikit. Bi alla yakuna gambare yen ora ana iku ale ngatasé jabah apa hailu naling-aling. Jadi paling sedikit sujud supaya sah, paling sedikitnya sah ini. Maksudnya paling sedikitnya sujud agar sah. Minimal jidat ini menyentuh tempat sujudnya. Ya, tempat sujudnya. Tapi tidak ada penghalang di sini. Tidak ada penghalang, apakah kain atau apa. Nah, penghalang ini yang dimaksud adalah apa saja yang dimaksud penghalang dari orang yang sholat. Misalnya dia ada ini baju ini. Nah, ketika sujud ini jidatnya itu sujudnya di sini. Misalkan pakai ini begini di sini nih. Ngenaninya di sini, bukan langsung ke tanah, bukan ke ubin istilahnya. Tapi terhalang oleh ini yang dipakai. Maka ini tidak sah. Tidak boleh. Ya, atau sarung misalnya, atau apalah yang dibawa atau yang dikenakan yang dipakai oleh orang yang sholat. Kecuali pakaian yang dikenakan itu sangat panjang sehingga ketika pergerakan musolli orang yang sholat itu gerak-gerik itu karena terlalu panjang sarungnya misalnya, sehingga sampai sujudnya itu di sarung yang terlalu panjang itu, maka nggak apa-apa, maka itu termasuk tempat sholatnya. Yang penting pakaiannya itu tidak ikut bergoyang, tidak ikut bergerak bersamaan dengan pergerakannya musolli, pergerakannya orang yang sholat. Itu nggak apa-apa, tapi kalau ikut bergerak, seperti baju ini kan kecil, maksudnya pas. Jadi kalau kita gerak ya ikut pergerakan. Maka ini kalau kita sujud di sini atau di sarung yang ikut bergerak ketika kita bergerak dalam sholat, maka tidak sah. Kenapa? Karena jidatnya itu tidak langsung nempel dengan tempat sujudnya. Ini yang paling sedikit. Ya, paling sedikit artinya paling sedikit itu ya cukuplah. Kalau misalkan melakukan begitu saja itu sah. Nah, na'am, ya benar seperti itu. La yakunu alaiha il. In usiba atau in asoba lamun blebet diperban. Nah. Sapa sing musolli jabhatahu ing bathuke jidatnya musolli bi isobatin kelawan perban. Li jarohatin krana ada luka, catu. Au maridun amaradin utawa sakit. Wasyakolan berat ala yang atase wong sing salat musolli opo izalatuha ngilangi isobah
ajza'a mongko nyukupi ing musolli apa sujud alaiha ing atase isoba. Nah, tadi kan syaratnya harus terbuka ininya nih. Jidatnya harus terbuka, harus nempel sama tempat sujudnya. Tapi kalau misalnya di jidatnya itu ada perban karena sakit atau luka yang susah dicopot, nggak bisa dicopot lah gitu. Kalau dicopot itu berat atau sakit sekali di jidatnya itu, maka sholat dengan keadaan ada perbannya untuk sujud itu juga tidak apa-apa, sah, boleh. Jadi itu tadi kalau memang tidak ada sakit, tidak ada perban. Karena perban kan berarti menghalangi antara jidat ini dengan tempat sujudnya. Maka kalau karena ada sakit, berat untuk dicopot perbannya itu, maka sujud dalam keadaan ada perbannya tidak apa-apa, tidak masalah. Boleh, sah. Nih. Terus wal ashiru itu tadi yang nomor 9. Wal ashiru tahu sing nomor 10 kan ada 18 nih. Iku tumak nina dalam sujud. Ai sujud itu negara saya sujud. Jadi tumak ninah dalam sujud. Ya, apa? Definisi dari tumak ninah ya seperti tadi as-sukun ba'dal harokah. Tenang setelah bergerak. Itu namanya tumak ninah. Jadi kalau sujud itu ya ini tenang, sekira membaca subhanallah lah. Kita diajari oleh ulama-ulama kita membaca subhanallah 3 kali misalnya. Berarti kan ketika membaca subhanallah 3 kali dalam keadaan sujud berarti kan tenang gitu. Setelah bergerak kemudian sujud begini tenang sebentar baru bangun lagi. Bangun dari sujudnya. Maka itu termasuk tumak nina, dan tumak nina dalam sujud itu termasuk rukun wajib. Jadi nggak boleh nempel langsung berdiri, lempel langsung ngangkat lagi, itu nggak boleh. Sholatnya tidak sah. Harus ada ketenangan, diem dulu ketika dalam keadaan sujud. Wajibu dan wajib opo an yatahamala. Yen to metelaken. Sapa musolli wong sing salat. Metelaken bisi koli rosi kelawan abute sirae musolli. Dipetelaken ala maudhi sujudi ngatasé nggon sujude musolli. Jadi ditekan sedikit. Ini kalau pas waktu sujud agak ditekan sedikit. Wajib hukumnya. Supaya benar-benar nempel di tempat sujud. Bukan cuman ngambang gitu. Nggak boleh kalau ngambang. Gimana gambarannya seperti tadi? Harus ditempelkan ke tempat sujudnya. Bihaitsu lau furido. Lawan sekiranya lamun kok diparilaken. Diumpamakan tahtahu ing dalam ngisore. Si kalau roksihi. Jadi, opo hasisun suket. Misalnya. Au kutnun atau kapas. Langka bahasa mongko ini dekok. Wadzoharu lan dekok opo kapas itu kuten atau hasis. Wadzoharu lan ketok opo asaru asare tahamul. Piyatin ing dalam tangan. Tuh. Lau furidot lamun ko diparilaken opo yat tahta zalika ing dalam sanging sore mengkono al-hasis sawakutan. Nah, gini. Jadi sujud itu harus sampai nempel dan ditekan sedikit. Sekira kalau diumpamakan misalnya ini kita di sini ada kapas misalnya. Kalau pas begini, kalau ditekan ini ada bekas lekuk, bekas lekuk karena ketimpahan atau ditekan oleh jidat. Jadi kalau misalnya sholat di kasur lah, ini kasur nih. Maka lihat kasurnya, kalau kasurnya keras, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kasurnya itu nggak keras, maka harus ditekan. Tempat sujudnya itu harus ditekan. Yang sekira seumpama di sini di tangan kita ini ada kapas, kalau ditekan dengan kepala ini dengan jidat ini, maka ada bekas tekanan itu. Nah, gitu. Jadi kalau nggak boleh cuman nempel saja, kemudian bangun lagi. Ini nggak bisa, nggak sah sholatnya itu. Maka harus ditekan.
Ini jelas ini harus diperhatikan. Jadi nggak boleh cuma nempel saja, agak ngambang gitu nggak boleh. Harus ditekan gitu. Cara nekannya, kalau seumpama tadi, diperumpamakan kalau ada kapas misalkan ditaruh di sini, kalau ditekan kepalanya, nanti ada bekas tekanan dari jidatnya itu. Itu yang paling sedikit itu begitu. Kalau sudah ditekan begitu, maka dan tidak ada penghalang di jidatnya, maka itu sah. Itu cukup, hasil artinya sujudnya itu memenuhi syarat. Wajibu dan wajib aidon halemane opo an yarfa'a yen to ngangkat sapa wong sing salat asafilau ing sore anggota yang bawah pira-pira ing sore wong sing salat ala aalihi ngatasé pira-pira anggota sing dhuwure. Artinya begini, jadi kalau pas sujud itu harus apa? Posisi yang paling bawah bagian pantat itu ke atas dan bagian kepala ke bawah. Tuh. Jadi kan ada kalau misalkan kita sujud sholat di tangga atau di sholat di masjid itu ditelundakan itu yang tempat naik kan itu. Nah itu kan bisa di situ. Maka kalau sholat di situ bagaimana? Ya kita harus bisa mengukur nantinya antara ketika kita sujud kepala dengan pantat ini tinggian mana. Kalau tinggian kepala nggak sah. Tapi kalau tinggian pantatnya, bagian pantat, maka sah. Itu yang jadi ukuran nantinya. Karena itu salah satu tata cara daripada sujud. Wa an yadha'a yadayhi wa rukbatayhi, dan hendaknya meletakkan kedua tangannya dan kedua lututnya, wa qadamaihi, dan kedua kakinya itu ke tanah. Jadi begini penjelasannya, anggota sujud ini ada perbedaan pendapat, tapi ini yang biasa dilakukan oleh kita dan yang muktamad menurut Imam Nawawi rahimahullah dan menurut mutaakhirin ulama-ulama kita Syafi'iyah. Jadi di samping tadi cara-cara sujud, jidatnya harus ditekan sedikit di tempat sujud dan tidak ada penghalang kecuali ada penyakit itu tadi. Kemudian disyaratkan antara kepala dengan bagian bawah pantat itu harus lebih atas bagian bawahnya, bagian pantat itu. Nah, bagian pantat. Baik. Nah, tapi kalau sekarang misalnya sama. Nah, gini. Antara bagian belakang pantat sama kepala sama nih, lurus. Ya ini gambarannya sholatnya jadi tadi di luar masjid itu yang tempat naik ke masjid sebelum kan ada telundak gitu. 1, 2, 3 misalnya. Maka sholat di situ, kemudian sujudnya bagaimana? Kita harus mengukur. Kalau sujudnya itu yang bagian pantat berarti lebih tinggi dan kepalanya lebih bawah, ini sah. Boleh memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya lebih atas, maka nggak sah. Nah, terkadang kalau misalkan sama rata, nah ini rata. Jadi antara pantat dengan kepala itu rata, sama gini, tingginya sama, nggak ada yang lebih bawah. Tadi kan kalau yang lebih bawahnya kepala sah, kalau yang lebih bawahnya itu adalah pantat maka nggak sah. Sekarang kalau sama, bagaimana? Ini ada khilaf, perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i. Yang menurut kaul mu'tamad itu tidak sah. Tuh. Yang menurut kaul mu'tamad, menurut Imam Romli itu tidak sah. Beliau menjelaskan kalau sama, jadi, menurut mu'tamad menurut beliau itu tidak sah. Beliau menjelaskan mana tadi? Nah, kalau tasawat a'alihi wa asafiluhu lam yujzihi alal mu'tamad. Gak boleh, gak sah. Tapi itu saja kalau memang keadaannya biasa. Tapi kalau keadaannya misalnya
la samahallah, dia nggak bisa sujud seperti itu. Sujudnya bisanya ya sama. Bisanya ya sama antara kepala dengan ini. Kalau kepalanya lebih ke bawah itu ada mudarat atau sakit atau apalah, maka tidak apa-apa. Karena itu termasuk ada uzur, maka tidak apa-apa. Makanya di sini dijelaskan, ingka nabihi illah la yumkinu sujud ma'aha illa kadzalika au mungkib au munakiban ala wajhi ajza'ahu dzalik. Boleh. Kalau memang ada penyakit sehingga sujudnya itu kepalanya tidak di bawah, lebih bawah istilahnya. Pantatnya nggak bisa di ke atas istilahnya. Maka tidak apa-apa kalau memang ada penyakit yang menjadikan dia tidak bisa seperti itu. Tapi kalau orangnya normal biasa, maka syaratnya kalau sujud itu kepalanya lebih bawah. Yang anggota pantat ini lebih ke atas, di atas. Tapi kalau sama gini tadi dijelaskan itu ada perbedaan pendapat, tapi menurut Mu'tamad, menurut Imam Romli itu tidak sah. Karena namanya sujud, kalau sujud kan berarti kepalanya yang lebih bawah gitu. Itu penjelasan tadi. Nah, sekarang dalam sujud itu apa saja yang harus dilakukan? Yang harus ditempelkan ke tanah ini? Yang ikut sujud lah misalnya. Ini ada perbedaan pendapat di mazhab Syafi'i. Ada hadis yang menyebutkan umir Tuhan asjuda ala sab'ati a'dha. Kata Rasulullah, kita ini diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. 7 anggota itu apa? Ini jidat 1, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kaki itu harus nempel ke tanah. Dari 7 itu minimal. Kalau hidung bagaimana? Nah, hidung kalau mazhab kita ini sunnah. Hidung ditempelkan ke tempat sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu ada 7, yaitu ada ini, jidat, kemudian 2 telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Harus ditempelkan ke tanah. Dan kaki pun dengan dalamnya asobe, dengan bagian dalam dari jari-jari kaki begini, jadi yang sujud itu. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi nggak boleh sujud tapi kakinya tidak nempel, atau ujung-ujung jari itu dalamnya jari kaki tidak nempel ke tanah tempat sujudnya, nggak boleh. Ini menurut mazhab Mu'tamad, kaul Mu'tamad, Nawawi dan seterusnya. Kaul kita mazhab Syafi'i itu maka sholatnya tidak sah. Maka 7 itu tadi harus ditempelkan ke tanah. Kalau nggak nempel nggak sah. Tapi kalau menurut muqabilnya Mu'tamad, Imam Rafi'i dan lainnya, itu sujud itu yang penting jidat. Yang ini, yang kaki, kemudian yang lutut tidak harus. Jadi ada perbedaan pendapat di situ. Tapi yang dijadikan pedoman oleh mazhab kita yang dilakukan adalah 7 anggota. 7 anggota, jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua dalamnya asobek, jari-jari dari kaki. Ini harus diperhatikan, karena kalau nggak gitu nggak sah nantinya, bahaya. Terus apakah harus terbuka? Enggak, kalau tangan nggak harus terbuka, nggak harus terbuka begini. Yang penting nempel. Terus lutut juga harus nempel. Nggak harus juga kosong istilahnya. Pakai kaos kaki gimana? Ya nggak apa-apa juga pakai kaos kaki. Kaos tangan boleh, kaos kaki juga boleh. Yang penting nempel ke tempat sujudnya yang 7 itu. Kecuali jidat, kalau jidat ini harus terbuka. Karena maksudul a'zam dalam sujud adalah jidat ini. Maka jidat harus terbuka kecuali ada penyakit tadi yang dijelaskan. Jadi ini cara-cara sujud supaya sholat kita benar, sholat kita sah. Ini yang ke-10. Wal hadi utawi wal hadiya asyar utawi sing nomor 11, wasaniya asyar dan nomor berapa al hadi asyar, wasaniya asyar 11, 12
rukunnya sholat al-julusu yaitu duduk baina sajdata ini di antara dua sujudan. Dulu duduk di antara dua sujud yang kita membaca Rabbi Firli itu. Baina sajdata wa tuma'ninatuhu. Juga harus tuma'ninah kayak tadi. Jadi sujud kemudian duduk ini terus sujud lagi kan gitu. Nah, ketika duduk tengah-tengah ini antara dua sujudan, ini juga harus ada tuma'ninah. Harus dengan tuma'ninah. Ayil julusi walau fi sholatin nafilah. Senajan walaupun ketika sholat itu sholat sunnah kayak tadi waktu iktidal sama karena maksudnya adalah untuk memisah dua sujudan. Jadi duduk di antara dua sujud itu rukun qasir atau rukun yang pendek, tidak boleh dipanjang-panjangin. Karena tujuan utamanya adalah untuk memisah antara dua sujudan, maka nggak boleh diperpanjang. Yang penting cukup untuk sekedar doa itu kan, Rabbil Firli kita dikasih doa itu supaya bisa tuma'ninah. Itu kalau sholat fardu termasuk rukun. Tapi kalau sholat sunnah gimana? Tadi kayak waktu i'tidal ada perbedaan pendapat mazhab kita, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kalau sholat sunnah, tapi yang kaul mu'tamad yang jadi pedoman kita adalah tetap menjadi syarat tetap menjadi kewajiban bahwa tuma'ninah dalam julus baina sajdatain itu harus tuma'ninah walaupun sholat sunnah. Ini yang ke-11 dan 12. Wasalitsa asyar, tapi sing nomor berapa ini? Nomor 13, warabi'a asyar, dan nomor 14, wal khamisa asyar, nomor 15, 13, 14, 15, al-julusu, duduk. Lit tasyahudi, karena tasyahud al-akhiri, tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, ini rukun. Wat tasyahud fihi, dan baca tasyahud. Fihi dalam julusul akhir. Duduknya merupakan rukun, baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini rukun sendiri. Berarti yang 13 duduknya kemudian membaca at-tahiyyatul itu tasyahudnya membaca itu namanya rukun qauli. Kalau yang ada pergerakan itu namanya rukun fi'li. Kalau yang tasyahud baca at-tahiyat itu rukun qauli namanya. Atau baca Fatihah itu juga rukun qauli karena diucapkan, yang harus diucapkan. Tasyahud itu termasuk baca tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun. Terus ditambah satu lagi fihi wassolatu, dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam julusul akhir. Jadi ada 3 nih. Ketika tahiyat akhir, duduknya itu rukun, membaca tahiyatnya juga rukun, sampai tadi bilangannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu sampai terakhir pokoknya pakai sholawat lah, nggak harus itu. Itu kan yang paling utama, baca sholawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik, dan seterusnya itu sholawat Ibrahimiyah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka membaca tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu rukun. Membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu juga rukun. Jadi dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun. Yang pertama duduk, yang kedua membaca tasyahudnya, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun semuanya. Ini rukun semuanya. Terus wasadisa asyara. Tahu sing nomor 16 at-tartibu tertib. Nah, tertib li arkanis sholah. Hari biro-biro rukunnya sholah.
Jadi tertib mulai dari pertama Allahu Akbar, takbir ya, yang dibarengi dengan niat sampai terakhir teratur yang biasa kita laksanakan. Jangan dicegat-cegat. Fatihah terus kemudian sujud dulu baru bangun ruku agak bisa itu. Nggak boleh. Karena tertib itu rukun. Maka kalau nggak tertib nggak sah. Makanya ada aturan kalau ada orang lupa itu bagaimana ya. Itu nanti sesuai kalau ada pertanyaan atau penjelasan tentang itu. Tapi ini yang jelas kita membahas tentang yang rukun-rukun supaya kita ini bisa membedakan antara mana yang rukun, mana yang bukan rukun, mana yang fardu, mana yang tidak fardu supaya sholat kita sah. Kan disyaratkan kita dalam sholat itu harus tahu bisa membedakan antara yang rukun dan antara yang tidak rukun. Nah ini yang rukun-rukun tadi sudah disebutkan sudah 16. Ya, tertib yang terakhir. Yang 16, nomor 16 itu terakhir untuk rukun-rukunnya sholat. Kama karena kaya nutur sapa kita sapa ingsun fi atiha ing dalam ngitung-ngitung arkan. Sudah semuanya ditertibin begitu. Terus nih. Fa in taroka mongko lamun tinggal sapa musolli at-tartiba ing tartib. Meninggalkan tertib. Dia meninggalkan tertib amdan kelawan jarak, sengaja. Mimma saboko saking perkara-perkara saboko kang wis dingin napa ma. Kalau dia sengaja meninggalkan tertib, tidak runtut, tidak teratur. Maka bagaimana wajib? Mongko wajib. Loh, kok menunjukkan wajib? Kalau dia meninggalkan tertib secara sengaja. Contohnya, diangkut dama gambarnya yang toh diinginaken sapa musolli diinginaken rukunan ing sijining rukun fi'liyan kang bangsa fi'li, bangsa pekerjaan. Ala mahalihi ing atase tempate rukun fi'li. Contohnya kaan sajadah kaya sujud. Sapa musolli qabla ruku'ihi yang tadi saya jelaskan. Sujud dulu baru ruku'. Amdan dengan sengaja lawan jarak batolat mongko batal apa salatu salate wong. Kalau meninggalkan tartib ya tadi, habis baca Fatihah, habis surah terus sengaja dia sujud dulu. Setelah sujud baru berdiri lagi kemudian ruku. Sengaja itu batal sholatnya. Karena rukunya itu harus tartib. Ausawan atau dalam keadaan lupa. Nah sekarang kalau lupa gimana? Kalau sengaja kan batal. Nah sekarang kalau misalnya lupa dia, wa'ala mongko nglakoni sapa musolli ing al matruk. Maka langsung ketika lupa kok belum rukuk tadi. Kok langsung sujud? Maka langsung balik. Ya, langsung balik melakukan rukuk. Setelah baca Fatihah, baca surat, kok dia lupa langsung sujud. Kok langsung sujud? Tadi belum rukuk kayaknya. Belum rukuk berarti langsung dia naik untuk naik dulu, berdiri, setelah berdiri sebentar, kemudian baru rukuk. Balik itu mafa'alahu. In tadzakkarahu. Nah, jadi seperti tadi, balik lagi, kalau memang dia ingat, sing yang ditinggalkan qabla fi'li mislihi. Sebelum melakukan sepadane al-matruk. Contohnya begini. Jadi dia habis sholat Fatihah, baca ruku, baca surat, kemudian lupa nggak ruku, langsung sujud terus, setelah terus berdiri lagi. Nah ini, setelah berdiri lagi mau ruku, ini. Kalau sudah sampai batas mengerjakan yang sesamanya, yang ditinggalkan ruku berarti rakaat yang keduanya. Maka bagaimana? Nah ini. Maka tidak harus mengulangi ruku yang pertama. Teruskan saja. Tapi kalau tidak masih sujud ya. Masih sujud terus tadi kok nggak ruku? Nah, maka harus balik ke ruku. Tapi kalau sudah kebablasan, sudah asik ya.
setelah belum ruku kemudian sujud, duduk, sujud lagi, terus berdiri lagi, baca Fatihah, terus mau ruku yang rakaat yang kedua berarti, maka dia nggak harus balik lagi yang pertama, ruku yang pertama, nggak, teruskan saja. Wa illa tammat rakaatuhu bil maf'uli. Nah, kalau wa illam yatadzakkar qabla fi'li mislihi, tamat mongko sempurna apa rakaate wong bil fi'l maf'uli kelawan sesuatu yang dikerjakan. Sudah karena dia maka karena dia meninggalkan itu karena lupa dan sudah sampai pada ruku yang kedua, rakaat kedua, sudah teruskan saja. Tapi dia berarti kurang satu rakaat yang tadi nggak ada rukunya nggak dianggap. Ini jelaskan nanti. Bil maf'uli wala qaulan mulghah nganggur ora dianggap jegel. Apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalam antarane matruk. Jadi enggak dianggap. Jadi duduk ruku sujudnya tulus dua sujudan, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, itu sudah enggak dianggap. Maksudnya kalau enggak dianggap berarti dia harus nanti menambahi satu rakaat. Berarti rakaat yang tidak ada rukuknya yang pertama itu tidak dianggap. Tapi sholatnya sah, hanya saja dia kurang satu rakaat karena rakaat yang tidak ada rukuknya itu tidak dianggap. Tapi sholatnya sah. Wa tadaraka lan nusuli sapa musolli al baqiyah ing baqi. Berarti dia nambahi satu rakaat karena rakaat yang tidak ada rukuknya itu tidak sah. Ini maksud. Jadi ada kalanya sengaja atau ada kalanya tidak sengaja. Lihat yang bagaimana. Kalau yang tidak sengaja, maka harus dilihat sampai mana dia lupanya. Kalau lupanya baru turun, tadi belum ruku, balik lagi. Tapi kalau sudah sampai sujud, julus, duduk, sujud lagi, kemudian berdiri lagi, waduh, ini nggak usah balik ke ruku yang pertama. Terusin aja, tapi rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Hanya sholatnya sah dan nanti setelah terakhir harus nambahi satu rakaat karena rakaat yang tidak ada rukuknya itu tidak dianggap. Ini harus dipahami. Maka itu perincian daripada kalau meninggalkan rukun atau tidak meninggalkan tartib dengan keadaan lupa. Wasabi'a asyara utawi sing nomor 17. Al-muwalatu itu nuli-nuli. Terus-terusan. Artinya mualah itu apa? Wal muradu utawi kang den karepaken mualah terus-terusan, delendeng lah istilahnya. Biha kelawan mualah kama dzakarahu ar-Rafi kaya kang ditutur Imam Rafi'i kang mulyan nutur ing masinten ar-Rafi Imam Rafi'i tabaan krono atut lil imami maring imam ya. Iku adamu tatwili rukni al-qasir. Ini yang tadi saya jelaskan. Mualah artinya itu terus-menerus. Nah, mualah itu maksudnya sebagaimana yang dijelaskan, yang disebutkan oleh Imam Rafi'i. Karena mengikuti Imam Syafi'i itu yaitu tidak memanjangkan rukun qasir. Rukun yang pendek. Rukun qasir itu rukun pendek tadi saya sebutkan i'tidal dan duduk di antara dua sujudan. Wa huwa utawi rukun qasir iku al-i'tidalu, ini sudah ada. Al-i'tidalu itu i'tidal wal julusan duduk baina sajdataini dalam antaranya dua sujudan. Jadi i'tidal sama dua sujud duduk di antara dua sujudan itu enggak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan berarti memutus mualah, memutus terus-terusan itu tadi. Bisa batal sholat. Kecuali, tadi saya sebutkan, kalau i'tidal di rokaat yang terakhir. Di rokaat yang terakhir i'tidal kalau dipanjangkan tidak masalah. Misalnya baca kunut, itu enggak masalah. Boleh. Meskipun juga ada khilaf, tapi al-mu'tamad itu tidak apa-apa. Untuk rokaat yang terakhir i'tidal. Fa'in tawala, kalau kita sudah tahu hukumnya begitu, mongko lamun dakwaaken sapa wong ing rukun qasir amdan kelawan jarak disukutin
oleh ndawaaken kelawan meneng. Au zikrin utawa baca zikir. Sipate zikir lam yusrakan ora den syariataken apa zikir fihi ing dalem apa fihi zikir. Jadi membaca zikiran tapi zikiran yang tidak dianjurkan oleh syariat. Kan kita diajari oleh Rasulullah sholatnya bagaimana? I'tidal kita baca apa sami Allahu liman hamidah. Hamdan kabiran thayyibun mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'du. Itu namanya doa atau zikiran masyru' yang dianjurkan oleh syariat karena diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika duduk di antara dua sujudan itu kita membaca Rabbighfirli warhamni gitu dan wajibuni warfa'ni wajibuni wa'afini wa'fu'ani. Dan itu juga zikiran yang atau doa yang dianjurkan namanya masyru', zikir yang yusra', dianjurkan kita membaca. Nah, kalau kita membaca bukan itu, dia ininya bacanya macam-macam sampai pewajang gitu maksudnya. Maka bagaimana? Atau dengan diam, nggak baca apa-apa tapi diam aja tapi lama, i'tidalnya lama, lamun apa-apa gitu. Atau duduk di antara dua sujudan itu diam lama sekali gitu. Gak baca apa-apa, batolat mongko batal sholatnya. Apa sholatu? Sholatnya wong sing dakwaken mau. Tuh. Masya Allah. Ini batal jadi sholatnya. Makanya kita harus tahu hal seperti ini. Apalagi imam, kalau imam kan sholatnya bahaya. Kalau imamnya nggak sah, ya makmumnya nggak sah. Maka imam harus tahu hal-hal seperti ini. Wasawwarulan gambaraken sapa Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah. Gambaraken tarkal mualati ing tinggal mualah ulia gambaraken bima idza salama kelawan perkara kok lamun salam sapa musolli wong sing salat nasyan hale sing wong sing lali. Kalau Ibnu Shalah menggambarkan bagaimana meninggalkan mualah itu dicontohkan oleh beliau jadi digambarkan oleh beliau yaitu ketika seseorang salam lupa dalam keadaan sholat terus salam, setelah salamnya itu lupa. Wa talal faslu dan suwe opal faslu pisai. Fa inna sholatahu tabtulu. Maka teman setune sholate wong sing salam lupa itu tadi tabtulu iku batal apa sholatuhu. Kenapa batal? Litafriqi karena misah karena tafriq karena memisah. Li'anna karena teman-teman musolli ku ghairu musallin hakikotan. Itu bukan orang yang sholat hakikotan yang dalam hakikote. Ini kalau menurut Ibnu Shalah malah digambarkan kalau seandainya orang sholat lupa, tahu-tahu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, terus lama gitu, lupa gitu, lama berapa menit gitu, loh aku kan tadi masih sholat lah, kok langsung salam, mestinya langsung berdiri lagi gitu loh maksudnya. Atau dari julus baina sajdatain tahu-tahu salam. Setelah salam di agak lama gitu, lama tolal faslu. Maka ini terus kemudian mau diteruskan lagi? Enggak bisa. Sholatnya batal. Ini menurut gambaran daripada Imam Ibnu Shalah. Wasawwaru lan gambaraken sapa ba'dum sebagiannya ulama tarkah ing tinggal mualah oleh gambaraken bima idza syakka kelawan masalah lamun mamang ragu. Kalau misalkan orang itu ragu fi niyati sholati ing dalam niati sholate wong. Kalau ada orang ragu dalam sholatnya, niatnya itu ragu. Jadi ragu dalam niat sholat. Walam yamtilan ora lewat apa ruknun satu rukun lakin tola tetapi ne tuwe opo zamanu syaki zaman syak mongsone ragu fa inna sholatahu mongko temen setune sholate wong iku tabdulu ya batal mergo apa kok batal li anna zalika karena temen setune syak fi niyati sholah yubtilu itu batalaken apa syak al mualata ing muala. Jadi begini, ada sebagian ulama lagi menggambarkan kalau mualah itu, kalau seandainya ada orang itu ragu dalam niat sholat, aku tadi niatnya bagaimana, aku niat apa enggak ya tadi ya. Akhirnya berpikir sampai lama tuh, aku niat itu diingat-ingat. Gitu.
Walam tamdir ruknun, masih ingat-ingat sholat terus belum sampai melakukan rukun yang lain. Baru niat Allahu Akbar, belum melakukan rukun yang lain kok. Pikir-pikir, aku tadi niat apa enggak ya? Aku niat apa? Lama seperti itu. Maka ini sholatnya batal. Kenapa? Dengan dia ragu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, berarti dia itu memutus mualah. Kata sebagian ulama, gambarannya seperti itu. Jadi, kalau memang itu ragu, ya langsung dibatalin aja. Kalau karena ragu biniyah, bahaya. Karena niat kan syaratnya harus al-azmu. Ada syarat-syarat niat. Ada al-azmu, terus apa? At-tamyiz, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menafikan niat itu sendiri atau qat'un niyah, itu semuanya itu menjadi syarat niat. Makanya tidak boleh kalau misalkan ada syak kemudian sampai lama diam aja belum sampai melakukan rukun yang lain, maka ini termasuk tidak mualah. Kalau tidak mualah berarti batal sholatnya. Ini rukun yang ke berapa? 17. Tinggal yang terakhir. Wasamina asyar. Utawi sing nomor 18. Apa rukunnya itu? At-taslimatul ula. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Yang pertama. Itu termasuk rukun. Kalau menolehnya bukan rukun. Sunnah itu nanti. Salam yang kedua juga bukan rukun, itu juga sunnah. Tapi harus tahu nanti ada penjelasannya. Jadi kalau sudah tahiyat kan, sudah tahiyat, at-tahiyatur sampai terus innaka hamidum majid misalnya, atau baca doa setelah seterusnya, sabit qalbi ala dinik misalnya, terus kemudian assalamualaikum. Itu berarti sudah sempurna rukun 18. Nah, taslimah yang gimana? Taslimah itu, salam itu bagaimana? Agar kita sholatnya sah. Wa aqallu wa tasidi taslimah. Assalamualaikum itu kalimat assalamualaikum. Jadi ini sudah penuh, sudah 18 rukun yang harus kita ketahui dan harus kita bedakan bahwa ini rukun harus dilakukan dengan tata cara tadi yang semuanya dijelaskan. Selain itu adalah sunnah. Wa amman niyatul khuruji. Jadi kalau assalamualaikum itu paling sedikit. Tapi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullah. Itu sempurnanya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu paling bagus. Tapi kalau sholat mayit yang bagusnya ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman biasanya sebagian ulama kalimat warahmatullahi wabarakatuhnya itu agak dipelanin, tidak spontan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak, tapi bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuhnya agak pelan supaya ada kesamaan dengan sholat fardu, meskipun yang afdol yaitu tadi ditambahi wabarakatuh ini kalau sholat jenazah, sholat mayit. Tapi kalau sholat fardu, sholat sunnah biasa, itu sempurnanya hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Gak usah ditambahi wabarakatuh. Ini karena yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berdasar ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah tahu rukun-rukunnya sholat. Sekarang wa amma niyatul khuruji minas shalah. Ada kalau kita sudah selesai kan. Kalau sudah selesai assalamualaikum warahmatullah. Ini kan terus kita mau keluar dari sholat. Apakah perlu niat? Niat keluar dari sholat. Udah selesai nih. Udah di hati kita niat udah sempurna berarti kita niat sholat. Apakah perlu ada niat khuruj minas shalah? Ini dijelaskan oleh beliau, wa amman niyatul khuruji minas shalah, anapun utawi niat metu minas sholati saking salat iku falaisat, mongko ora ono apa niyatul khuruj minas shalah
ora-ora iku minal arkani termasuk saking setengah saking piro-piro rukun, tidak termasuk rukun alal asah. Menurut kaul asah, menurut wajah asah. Karena khilaf ini di antara ashabus Syafi'i. Alal asah yang atasnya wajah asah. Jadi salam yang niat keluar dari sholat tadi setelah salam yang pertama, apakah harus kita ada niat di hati untuk keluar dari sholat ini? Menurut kaul asah, kaul yang muktamad adalah tidak perlu ada niat keluar dari sholat karena sudah otomatis. Kalau kita sudah melaksanakan dari awal takbir, kemudian salam, ya secara otomatis berarti sholat kita sudah selesai. Jadi kalau nggak perlu sholat, niat keluar dari sholat juga nggak perlu secara otomatis, soalnya sudah keluar, sudah selesai sholatnya, sudah tamat, sudah sempurna. Maka nggak perlu lagi niat khuruj minas sholat. Ini kaul yang utama. Tapi kalau yang muqabilnya utama tetap ada niat khuruj minas sholat di hati kita. Tapi untungnya mazhab kita itu yang mu'tamad alal asah itu tidak wajib niat keluar dari sholat, cukup sudah. Nah itu jelas ini. Jadi ini yang rukun-rukun. Kalau yang menengok ke sini, nah ini sunnah, menengok ke kanan sunnah. Kemudian assalamualaikum yang kedua itu juga sunnah. Terus menengok ke kiri itu sunnah, semuanya itu sunnah. Tapi begini, jangan salah. Kalau kita sudah tahu bahwa rukun tadi sudah dilaksanakan semua sampai salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Terus mau salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan sunnah yang kedua ini. Kalau kita mau salam yang kedua, maka antara salam yang pertama dengan salam yang kedua jangan sampai batal. Walaupun ini sunnah. Jadi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullahi sekali kan ini sudah sunnahnya dapat karena menoleh ke kanan sunnah. Kok sudah nggak tahan menahan kentut misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Terus kentut sudah, jangan diteruskan salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholatnya batal. Jadi kalau misalnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kentut, sudah selesai, sah sholatnya. Kenapa? Karena rukunnya sudah tercapai semuanya. Salam kedua itu sunnah. Maka jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan berarti kita masih dalam sholat. Karena salam yang kedua itu bagian daripada kesunahan sholat. Jadi kalau misalkan sudah taslim, sudah salam yang pertama, untuk sampai salam yang kedua, maka tidak boleh batal. Kalau misalnya salam yang pertama kemudian tidak bisa nahan, sudah nggak bisa ini, kalau salam kedua ini bisa ini. Ya sudah, keluar angin, kentut misalnya, nggak apa-apa setelah salam pertama. Tapi jangan diteruskan salam kedua, sudah kentut harus teruskan salam yang kedua. Ini nggak bisa, batal. Jadi ini biar tahu kalau misalkan sudah nggak tahan, ya salam yang pertama saja nggak apa-apa. Salam yang saja, kemudian kentut sudah selesai. Berarti sholatnya sah. Jangan diteruskan salam yang kedua. Karena salam yang kedua itu sunnah, kesunahan sholat. Kalau kita melakukan salam yang kedua, berarti kita masih dalam sholat. Masih dalam sholat kok kentut, berarti sholatnya batal. Kalau mau nggak batal, jangan diteruskan salam kedua. Karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Ini harus dipahami. Wa alfadut tasyahudi. Nah ini menjelaskan tentang lafadznya tasyahud. Tadi kan ada 3 rukun tuh ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Istilahnya tahiyat akhir, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Duduknya rukun, baca tasyahudnya itu, tahiyatul itu tahiyat. Itu juga rukun kauli, kemudian baca sholawat kepada Nabi itu juga rukun. Nah, lafadznya tahiyat itu apa? Wa alfadut tasyahudi, tapi piro-piro lafadznya tasyahud, tapi tahiyat. Arota ngersakaken sapa musannif tasyahudi kelawan tasyahud, ngersakaken maing perkara yasmalu kang mangko apa mas salat ing salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua tasyahud mulai dari awal sampai sholawat sama Nabi, sampai sholawat kepada Nabi itu gimana lafadznya?
Iku khamsu kalimatin. Lafadznya itu ada lima kalimat tok loh. 5 kalimat yang harus dibaca ketika tasyahud akhir. Kalau 5 ini tidak dibaca, maka sholatnya nggak sah. Dalam tahiyat ini. Apa saja 5 macam itu? At-tahiyyatu lillah. Ini kalimat 1. At-tahiyyatu lillah. Jadi at-tahiyyatu sholawatu thayyibatu. Seterusnya itu masih ada, itu tambahan, nggak apa-apa. Tapi yang wajib adalah at-tahiyyatu lillah. Yang nomor 2, salamun alaika. 2, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia harus diingatkan. Jadi pertama at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatu thayyibatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Berarti 1. Itu ada tambahannya. Tapi yang asli adalah at-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Kemudian yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang ketiga. Awwaluha saniha salat. Yang kedua. Wasalituha yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. 3. Terus warabi'uha atau yang 4. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 4. Wa khamisuha utawi sing nomor 5 iku Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa utawi semua yang disebutkan tadi al-fatihah tasyahud ai ma dzukira ai ma dzakarahu. Tegese kalimat-kalimat kang wis nutur ing ma sapa al-musannaf min al-fatihah tasyahudi. 5 itu al-wajib. Itu yang wajib. Jadi at-tahiyyatu lillah wajib. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wajib. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin wajib. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wajib 4. Yang kelima, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang wajib. Selain itu tambahan-tambahan itu sunnah. Jadi dalam tahiyat harus diperhatikan ini 5 ini yang wajib, yang harus diucapkan. Nih, yang wajib itu, yang 5 itu. Nah, kalau kita sudah tahu rukun-rukun tadi, ada rukun fi'li itu kayak sujud, ruku itu rukun fi'li, rukun yang bersifat pergerakan, pekerjaan. Itu namanya rukun fi'li. Ada yang rukun kauli. Rukun kauli itu takbir, Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukun kauli. Terus baca tasyahud, rukun kauli, baca tadi yang 5 macam itu tasyahud. Nah, rukun kauli ini Fatihah, takbir, Fatihah, tasyahud ini harus dibaca minimal syaratnya harus keluar suara paling tidak dirinya sendiri yang dengar. Kalau rukun kauli ini tidak sampai dibaca tapi nggak dengar, maka tidak sah. Makanya namanya membaca. Baca Fatihah. Kalau baca Fatihah itu baca yang keluar suara, yang suara itu minimal bisa didengar oleh sendirinya, didengar oleh pribadinya. Jadi nggak cukup dengan qomat kamit tanpa ada suara. Mulai takbir, kemudian Fatihah yang rukun-rukun ini. Ya. Terus tahiyat itu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Nggak boleh cuma qomat kamit tok. Oleh para ulama, misalnya yang sunnah bagaimana? Yang sunnah juga sama. Untuk mendapatkan yang sunnah, juga membaca sunnah subhanallah dan lain-lain dzikiran yang ada dalam dalam sholat itu juga membacanya harus keluar suara yang sekira suara itu bisa didengarkan minimal oleh dirinya sendiri. Harus itu. Harus. Kalau nggak begitu, maka yang wajib nggak sah. Kalau yang wajib nggak seperti itu, dilakukannya nggak seperti itu, yang rukun fi'li nggak sah. Tapi kalau yang sunnah, maka nggak dapat kesunahannya. Tuh. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah. Jadi ketika disebut membaca tasyahud,
membaca takbir, kemudian membaca Fatihah, ini minimal harus didengar oleh sendiri. Diri sendirinya mendengar, nggak cukup dengan qomat kamit, apalagi di batin. Nggak baca Fatihahnya di batin, di hati saja, nggak sampai keluar suara. Ini tidak sah. Makanya disebut rukun qauli. Qaul yang harus dibaca. Dibaca itu ya didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan baca dengar sendiri juga jangan terlalu keras. Yang sekiranya semuanya pada dengar, akhirnya mengganggu orang lain. Itu juga nggak bagus, malah menjadikan sholatnya makruh. Meskipun sah tapi makruh karena mengganggu orang lain. Ya secukupnya. Kira-kira bisa didengar sendiri. Nah, itu ini disebut al-wajib wa mimma yujzi'u, dan ikut setengah saking perkara. Tuh, udah lewat ya. Ya, ini masih penjelasan tentang bagaimana membaca sholawat. Baca sholawat itu nanti. Bagaimana membaca sholawat itu. Ada penjelasan tentang membaca sholawat. Tapi yang cukup tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, itu rukun. Sudah cukup istilahnya. Kalau yang lain sisa-sisanya nggak dibaca, itu sudah sah. Tapi ada penyempurnaan atau sunnah-sunnah yang harus dilakukan agar kita mendapatkan pahala sunnah. Ini ada. Nanti insya Allah karena waktunya sudah lebih ini, dan selanjutnya, dan insya Allah nanti akan kita teruskan pada hari besok insya Allah untuk meneruskan tentang bab ini. Masalah sholawat itu seharusnya bagaimana yang paling bagus.